Oke, jadi diulang tadi ya. Jadi kalau compound interest itu tadi kita tahun 2021 misal kita dapat 200, kita nabung $200 dengan bunga 5%. Nah, di tahun 2023 kalau compound interest berarti kita hitung manual dulu ya, 2021 ditambah bunga 5%, di tahun 2022 akan dapat nilai $210. Nah, di tahun 2023 berarti $210 dikali 5%, maka adalah berapa nih? $10,5. Inilah bunga yang kita dapat di tahun 2023. Jadi nilai tabungan kita pada tahun 2023 itu adalah $210 ditambah 10,5 sama dengan $220,5. Nah, beda kan? Beda dengan simple interest. Kalau simple interest berarti di tahun 2023 kita cuma dapat bunga sebesar 210 ditambah $10. Itu adalah sebesar 220. Ini adalah yang namanya compound interest. Ini adalah simple interest. Nah, biasanya di soal-soal itu atau di kehidupan nyata, perbankan atau keuangan investasi itu akan menyebutkan misal gue nginvest di suatu portofolio, dia akan bilang ini nanti bunganya akan di compound atau digandakan, atau dia akan bilang bahwa bunganya itu adalah bunga simple interest ya gitu. Jadi jauh lebih menguntungkan kalau investasi di portofolio atau di perbankan yang menggunakan metode perhitungan compound interest. Jadi ini bedanya. Oke, ini future value ya. Nah, ini kalau misal nih kalau masih pakai tahun yang 3 tahun 2 tahun gitu masih gampang ya dihitung secara manual gini. Tapi nanti kalau udah dikasih soal misal gue nabung tahun 2021 sebesar $200 dengan bunga 5%. Terus kira-kira tabungan gue di tahun 2030 berapa nilainya, dengan asumsi ini compounding interest. Ini kalau pakai timeline gini kan lama banget dan susah ya. Jadi kita mendingan pakai rumus. Jadi rumusnya itu rumus untuk perhitungan compounding interest kayak gini adalah kayak gini. Ini kita sebut sebagai future value ya. Future value. Future value itu ini adalah present value. Ini adalah PV atau present value. Ini adalah VV. Nah, jadi rumusnya future value itu adalah present value dikali 1 ditambah nilai suku bunga, tingkat suku bunga dipangkatkan N itu adalah periode. Kayak gini rumusnya. Nah, misal ini ya tadi ya, kita coba hitung ya. Berapa nilai investasi kalau gue nginvest $200? Ya, gampang ya sebenarnya. Tinggal di ini aja sih. Ini asumsikan tingkat suku bunga ini kita dapat suku bunga ini selama annual ini adalah tahunan. Kemudian ada lagi yang namanya semi annually itu adalah setengah tahunan.
kemudian ada quarterly atau triwulanan atau seperempat tahunan. Kemudian ada lagi yang namanya monthly itu adalah bulanan, 1/12 tahunan. Terus ada lagi daily itu adalah harian ya, berarti berapa, satu tahun itu ada berapa hari, 360 hari ya, 1/30 tahunan. Jadi nanti kalau di soal itu disebutkan tentang ini compoundly atau quarterly itu, berarti kita di rumus n-nya ini nanti kita kalikan misal semi annually, berarti ini dibagi 2 ya kan, n-nya dikali 2, i-nya dibagi 2 kayak gitu. Kita coba hitung ini dulu ya. Berarti ini future value-nya adalah nilai pada tahun 2030 sama dengan $200 dikali 1 ditambah I-nya berapa? 5% ya, 0,05. 2021 sama 2030 berapa tahun tuh? 9 tahun ya. 9 tahun sama dengan berapa tuh? Ini kita asumsikan akhir tahun 2021 ya, biar lebih mudah untuk contoh ya. Jadi berapa nih? 1 ditambah 0,5, $200 dikali ini, mendingan pakai kalkulator ya. Jadi 1,05 dipangkatkan 9 itu berapa? $200 dikali 1,05. Silahkan dihitung pakai kalkulator ya. Oke, ini udah ketemu 1,5513. Berarti berapa? Dikali 200, 310,26. Sorry, 0,27. Nah, jadi nilai pada tahun 2030 ini, 2030 itu akan sebesar segini kalau gue invest $200 di tahun 2021. Nah, inilah yang namanya future value.